Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita bisa mengisi hari-hari ini dengan penuh kebaikan insyaallah. Anak-anak gimana kabarnya hari ini? Baik semua, alhamdulillah. Kita akan memasuki bulan yang luar biasa, bulan dinanti oleh seluruh umat Islam di dunia, bulan Ramadan, di mana bulan ini banyak sekali keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi disebutkan dalam awal tadi Pak Alim bacakan sebuah ayat dari Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa puasa itu bagi seorang muslim hukumnya wajib. Maka bagi kita sebagai seorang muslim, kita harus menyambutnya dengan luar biasa, dengan gembira. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam sekian banyak hadis yang diriwayatkan oleh para imam hadis yang disampaikan dari Rasulullah SAW, banyak sekali keutamaan tentang berpuasa. Di sini paling mau membawakan beberapa keutamaan berpuasa yang kita berharap dengan mengetahui keutamaan puasa ini, kita menjadi lebih semangat, berlipat ganda, menyambut dengan gembira tentang puasa Ramadan ini. Minimal Bapak membacakan secara singkat hadis-hadis ini, walaupun tidak menggunakan bahasa Arab ya. Yang pertama, puasa itu memberikan syafaat. Jadi puasa dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis, bersama dengan Al-Quran bisa memberikan syafaat bagi orang yang melakukannya. Luar biasa. Kata puasa, ya Allah, izinkan aku untuk memberikan syafaat bagi orang tersebut. Karena waktu dia di dunia, dia berpuasa. Dia tidak mau makan, tidak mau minum, tidak melakukan ini, tidak melakukan itu karena berpuasa. Maka izinkan aku memberikan syafaat untuk itu. Hadisnya sahih. Kemudian yang berikutnya adalah puasa itu dia perisai. Tameng dari apa? Dari an-nar, dari neraka jahanam, dari neraka. Dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis tadi, barang siapa yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jauhkan orang tersebut dari api neraka sejauh 70 tahun. Ada sekat ini adalah perisai juga. Jadi menjadikan tameng bagi dirinya tidak akan kena api neraka sejauh 70 tahun. Kemudian bagi orang berpuasa itu, puasa membuat dirinya dengan neraka itu dijauhkan seperti parit. Jadi ada parit atau seperti jurang yang jaraknya dia dengan neraka itu sejauh langit dan bumi. Karena berpuasa jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang paling sering kita dengar yang bisa membuat kita lebih semangat lagi bahwa bagi orang yang suka berpuasa itu ada satu pintu di surga, yaitu pintu Ar-Rayyan. Pintu ini dikhususkan buat mereka yang suka berpuasa. Pintu ini akan memanggil orang-orang yang suka berpuasa untuk memasukinya. Mudah-mudahan kita semua dipanggil lewat pintu itu, salah satu dari pintu surga itu. Jadi berdasarkan hadis-hadis ini tadi, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan untuk kita memulai berpuasa. Bagi kamu yang masih mungkin kelas 1 mungkin ya, mungkin yang lagi belajar dengan serius juga bahwa kamu juga insya Allah bisa berpuasa. Tapi kalau nggak kuat juga nggak apa-apa, namanya juga lagi belajar. Tapi bagi yang kelas atas, kamu harus persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Maka nanti ketika di bulan Ramadan kamu harus siap-siap punya program. Insya Allah nanti programnya akan diberikan oleh bapak ibu guru kamu, seperti harus minimal khatam 1 kali minimal. Kemudian ada kegiatan-kegiatan seperti wirid, seperti membaca sholawat, kemudian zikir kepada Allah, la ilaha illallah, subhanallah, dan lain-lain yang bisa mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan. Di sisi yang lain, puasa juga menurut ahli kesehatan bisa memberikan daya imun yang luar biasa buat tubuh kita. Apalagi kita dalam keadaan pandemi atau wabah virus COVID-19. Kita berharap dengan puasa yang kita laksanakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita daya imun, daya tubuh yang kuat
sehingga virus tidak akan bisa menyerang tubuh kita, sehingga kita sehat dan tidak mempan diserang oleh berbagai macam virus, insya Allah. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah Pak Alim berharap, semua guru-guru berharap, anak-anak SDIT semuanya, baik yang di rumah bersama dengan keluarga, jangan lupa selalu berdoa. Sisipkan doa-doa ketika kalian sahur, makan sahur, dan berdoa ketika waktu-waktu mustajab di antara azan dan iqomah, kemudian berbuka. Sisipkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita minta supaya negeri ini dibebaskan dari wabah corona, agar kita bisa kembali ke sekolah, belajar kembali, bisa bermain kembali bersama dengan teman-teman, belajar kembali di masjid, bisa berjamaah sholat di masjid kembali. Amin ya rabbal alamin. Paling berharap kau menjadi orang-orang yang Allah berikan doa yang mustajab, karena anak-anak seperti kalian itu masih suci, masih belum berdosa, doanya masih dikabulkan oleh Allah. Sebelum Bapak tutup, paling ada sebuah kisah nyata tentang orang yang doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah 1300 tahun yang lalu, sekitar 100 tahun sesudah Rasulullah wafat. Ini kisahnya berasal dari kota Basrah, sebuah kota di wilayah Irak sekarang ini. Waktu itu di kota Basrah, di wilayah Basrah itu terjadi musim kemarau yang luar biasa, panjang, yang mengakibatkan orang-orang pada saat itu meminta kepada para ulama untuk melakukan sholat meminta hujan. Hanya berkumpullah seluruh manusia pada waktu itu, baik itu para ulama, para pejabat, penduduk biasa, dari mulai anak-anak, pedagang, guru, dan semuanya, dari mulai anak sampai orang dewasa, berbondong-bondong menuju ke lapangan untuk sholat meminta hujan kepada Allah. Walaupun sudah sholat dan berdoa memohon kepada Allah, tapi tidak turun hujan. Sampai dilakukan 3 kali dalam seminggu itu. Masya Allah. Ada 2 orang ulama, salah satunya adalah namanya Malik bin Dinar. Setelah melakukan sholat itu, kemudian duduk-duduk di masjid sampai berbincang-bincang dengan temannya hingga menjelang malam. Ketika mereka sedang berbicara tentang kejadian tadi, yang bagi mereka ini sesuatu yang unik gitu, karena sudah berdoa tapi belum dikabulkan oleh, walaupun dilakukan selama 3 kali oleh orang banyak, dibimbing oleh para ulama waktu itu. Ketika mereka lagi berbicara seperti itu, tiba-tiba datanglah seseorang masuk ke masjid yang sedang mereka lakukan pembicaraan di situ. Dia orang ini yang berbuatnya kemudian berwudu, setelah itu sholat 2 rakaat, di mana sholatnya itu antara ruku, sujud, dan berdirinya menurut riwayat kisah ini hampir sama durasinya, durasi sujud, ruku, dan berdirinya sama. Kemudian setelah sholat 2 rakaat, orang ini berdoa kepada Allah. Salah satu doanya, isi doanya begini: ya Allah, sudah 3 kali manusia memohon kepadamu supaya diturunkan hujan, tapi belum Engkau turunkan juga ya Allah. Aku mohon kepadamu dengan segala keagunganmu, dengan segala kecintaan padamu ya Allah, agar Engkau turunkan hujan. Belum lama dia mengucapkan amin, di sekitar masjid itu sudah mulai turun angin. Kemudian dilihat di langit, awan sudah mulai mendung, dan tidak lama kemudian hujan deras, yang membuat 2 ulama ini yang sedang berbincang itu kagum gitu, dan mereka kedinginan, sehingga mereka mendekati orang yang tadi sholat, dan ketika mau bertanya, orang yang tadi mau sholat itu kemudian segera pergi. Misterius sekali orang ini, siapa sih dia? Diikutilah oleh Malik bin Dinar. Ternyata berakhir di sebuah rumah mewah milik orang terkaya di kota tersebut. Tapi maksudnya bahwa orang itu tidak berpenampilan mewah, kayak semacam budak gitu. Besok paginya Malik bin Dinar menemui rumah itu, dan pemiliknya dia bernama Nakhos. Nakhos itu seorang kaya dan dia memiliki 100 budak. Malik bin Dinar bertanya kepada Nakhos, apakah kamu mempunyai budak yang mau dijual? Oh, Tuan Malik, silakan, kalau Anda mau pilih, boleh aku melihat seluruh budak-budakmu. Dikeluarkan seluruh budak-budaknya. Kemudian setelah dikumpulkan semua, ternyata tidak satu pun ada budak yang atau orang yang semalam dilihat. Kemudian Malik bin bertanya kepada Nakhos, apakah semua budakmu sudah keluarkan? Oh, ada satu lagi yang belum aku keluarkan. Di mana? Aku pengen ketemu dengan dia. Oh ya, silakan. Dia ada di kamar paling belakang. Silakan dilihat. Ketika Malik bin Dinar melihat kamar tersebut, ruangan kamar yang ditempati sama budak yang spesial ini, itu kamarnya kecil, sempit, dan seperti mau rapuh gitu dindingnya dan kamarnya. Coba dikeluarin. Kamu kenapa memilih dia? Kata Noh. Dia tuh budak yang kerjanya cuman kalau malam itu yang mulai sholat terus, kemudian nangis, baca Quran. Kalau malam
itu kayak gitu. Tapi kalau siang kerjaannya sholat, puasa juga. Udah aku yang itu aja, aku minta beli yang itu aja. Gratis deh buat kamu deh. Enggak, aku akan tetap membelinya kok. Hanya Malik bin Dinar membeli budak yang dibilang tadi aneh itu sama Nahos sebesar 20 dinar. 1 dinar itu 2 juta ya. 2 juta berarti sekitar 40 juta. Ketika budaknya itu kemudian dibawa sama Malik bin Dinar, si budak ini berkata sama Malik, "Tuan, kenapa Tuan membeli saya? Saya itu tidak becus bekerja loh. Saya cuman bisa ya nggak bisa ngapa-ngapain. Siapa namamu?" "Sama saya Maimun." Maimun, kamu tahu nggak? Aku tuh tarik membeli kamu tuh karena peristiwa semalam. Semalam tuh apa ya? Kamu tahu, akulah yang memperhatikan kamu ketika kamu berdoa. Setelah kamu berdoa, Allah berikan hujan. Tuan melihat saya? Oh, astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ya udah Tuan, aku minta izin, aku minta diantarkan ke masjid. Akhirnya Malik bin Dinar mengantarkan Maimun, budak baru itu, ke masjid. Setelah sampai di masjid, Maimun sholat 2 rakaat. Dan setelah sholat dia berdoa, "Ya Allah, aku ternyata sudah diketahui oleh orang yang ketiga. Aku tidak tenang lagi kalau beribadah kepadamu ya Allah, karena aku sudah diketahui. Oleh karena aku matikan aku sekarang juga ya Allah." Setelah dia berdoa seperti itu, sujudnya lama sekali. Sampai akhirnya Malik bin Dinar membangunkan Maimun. Ternyata setelah dibangunkan sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya apa sih paling kisah begini ini? Maksudnya paling berharap mudah-mudahan dengan kita melaksanakan puasa, kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak berzikir, kemudian bersalawat kepada Nabi bersama keluarga di rumah, ya kan? Mudah-mudahan kamu semua anak-anak SDT yang Bapak banggakan menjadi kekasih-kekasih Allah, menjadi orang-orang yang doanya dikabulkan. Karena bisa jadi kita sudah banyak berdoa nih, yang orang-orang dewasa minta kepada Allah supaya wabah ini berat tapi belum berakhir. Mudah-mudahan dengan kalian yang berdoa, Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Dan paling pesan satu lagi, Bapak minta supaya kamu berdoa kepada Allah agar Indonesia ini diberikan pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang soleh, yang adil, yang akan membawa negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang sejahtera dan menjadi penolong bagi negeri-negeri yang sedang tertindas di negeri lain, seperti yang sudah diperjuangkan oleh para pejuang-pejuang yang sudah memerdekakan negeri ini, yang diamanahkan oleh Undang-Undang 45. Jangan lupa itu. Sehingga kita bisa menolong saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, di Uighur, di Cina. Kita ini bangsa yang besar, Muslim terbesar di dunia. Subhanallah. Itu saja yang bisa paling sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Dan di bulan yang luar biasa ini kita banyak berdoa semoga kita bisa masuki bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan wa balikna Ramadan. Kita masuki bulan Ramadan dengan keadaan sehat, bahagia bersama keluarga kita di rumah, dan kita bisa menjalani hari-hari di bulan Ramadan dengan luar biasa sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang cintainya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.